Assalamualaikum brother, gimana kabar kalian semua nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan buat kalian sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini bro ya. Dimana kalau kita lihat bersama-sama untuk kinerja daripada sektor cryptocurrency kali ini teman-teman, market cap udah di area 3 triliun ya bro ya. Semoga lekas di area tertingginya lagi untuk market cap-nya. Amin. Untuk Fair and Greed Index dia berada di area 53, sedangkan indeks daripada altcoin ya dia berada di area 25 bro ya. Nah, kalau kita lihat secara overall-nya kayak gini bro ya. Dari Bitcoin dominance terlebih dahulu ya, kalau kita lihat bersama-sama nih untuk Bitcoin dominance kan masih terlalu tinggi. Bitcoin dominance itu berada di area 64,2%-an bro. Ethereum itu turun, untuk yang lain-lain juga turun ya. Jadi ya secara historical, secara rumusnya sektor kripto ya kita belum bisa melihat kenaikan daripada altcoin secara ugal-ugalan gitu bro. Ya jadi masih naik turun lah ya, naik banting ya kan, baru diisi armor udah dibanting lagi, isi armor banting lagi gitulah ya untuk altcoin bro, belum begitu kondusif pergerakannya. Oke, untuk kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi, cuman kalian harus tetap disclaimer ya. Karena segala sesuatu itu bisa terjadi dalam sektor kripto bro. Cryptocurrency itu nggak semanis atau nggak seindah yang kita bayangkan gitu ya. Penuh dengan resiko. Tapi memang keuntungan gede ya. Resiko gede, keuntungan gede. Makanya di sini saya menekankan sekali lagi, do your own research teman-teman ya. Jangan terbawa nafsu juga. Kalian harus research apakah ini bagus apa enggak ya. Keputusan ada di tangan kalian. Oke, kita langsung gas. Nah, yaitu Paus Pro bro ya, kalau kita lihat Wells kontrak pintar yang memberi Anda penghasilan pasif. Oke, memulai ya teman-teman, kalau kita memulai ya kita harus mendaftar terlebih dahulu. Tapi sebelum kita mulai, kalian bisa lihat di sini ya keunggulan platform ya. Terus alokasi. Di sini dijelaskan secara gamblang ya. Terus di sini teman-teman ya untuk reward investasi itu 12% itu minimal bro ya, dengan nilai staking sebesar 12 dolaran ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri lah ya, semakin tinggi nilainya maka per hari juga akan semakin tinggi pula. Nah, ini bro ya, tertingginya itu ada di area 18% bro per hari, tapi nilai yang harus di staking juga gede. Berapa? 32.000 dolar bro. Ngeri ya. Nah, di sini bro kalau kita mau mulai, kita klik memulai di sini ya. Kalian harus masukkan email kalian ya kan, kata sandi kalian dan sebagainya ya, bukan sebagainya, cuman email, password teman-teman ya, konfirmasi password. Terus nanti kalian disuruh buat kata kunci keamanan bebas, itu kata kuncinya bro. Mau kalian samain dengan password email kalian juga bisa ya kan. Mau kalian bikin sendiri juga bisa, bebas itu ya. Itu tadi password keamanan itu nanti gunanya untuk mekanisme withdraw-nya. Jadi kalau kalian mau withdraw di sini bro, nanti kalian harus masukin kata sandi keamanan tersebut yang kalian buat di awal tadi. Nah gitu ya bro. Oke, mungkin bro ya, mungkin mantap jiwa, tapi kalian harus tetap disclaimer, oke? Nah, yaitu ada Wells teman-teman, dimana di sini adalah salah satu platform staking juga ya, yang dimana teman-teman bisa kalian lihat sendiri lah di sini bro, ada beberapa menu yang bisa kalian lihat sendiri ya. Pertama, kalian harus registrasi terlebih dahulu tentunya ya, dengan menggunakan email kalian bro ya, dan kata sandi password kalian lah ya, kurang lebih seperti itu. Saya kira cara pendaftaran teman-teman juga udah paham. Nah, untuk cara deposit di sini bro ya ada beberapa pilihan ya untuk depositnya, BEP 20, TRC 20, Tron, BNB dan USDC ya. Nah, kayak gini bro. Setiap jaringan itu pasti barcode-nya juga beda-beda dan alamatnya juga beda-beda. Kurang lebih seperti ini untuk mekanisme daripada depositnya bro ya. Terus di sini kalau untuk menarik atau withdraw-nya bro ya, dimana di sini dijelaskan ya untuk biaya nol bro ya.
Terus di sini jumlah penarikan minimal itu 1 USDT teman-teman, hanya $1 minimal ya. Penarikan maksimal itu sekitar 10 juta USDT bro, itu maksimal untuk penarikannya. Di sini tersedia untuk withdrawnya itu hanya dua alamat, BEP20 sama TRC20 dalam bentuk USDT, mainnet daripada BNB sama TRC atau Tron, kurang lebih seperti itu ya. Mantap jiwa. Dan kalau kita scroll ke bawah lagi bro, di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya, silakan masukkan jumlah kontribusi. Nah, minimal teman-teman untuk ikut kontribusi ini dengan 12 USDT teman-teman ya. Dimana minimumnya itu terunlock atau terstaking, terkunci lah ya, itu 30 hari. Untuk maksimalnya di sini ada 90 hari atau 3 bulanan bro ya. Jadi kalau kita lihat ya untuk pendapatan per hari ya, itu dengan $12 kita per hari mendapatkan 12% atau sekitar $1,44, dan dalam kurun waktu 30 hari sekitar 43,2 US dollar bro ya. Kalau kita stakingkan dalam 90 hari dapat sekitar 129 US dollar dengan $12 stakingnya ya. Cuman dari saya ya, kalau kalian ingin berkontribusi, ingin mencoba ya lebih baik yang nilai minimal gitu bro ya. Oke, jadi di sini bisa kalian lihat sendiri lah ya. Intinya semakin tinggi nilai yang kalian stakingkan, maka rewardnya juga akan semakin tinggi. Cuman ya tetap disclaimer bro ya, karena platform staking itu saat ini banyak banget. Kalian banyak pilihan, bisa pilih yang A, yang B, atau yang ada di sentralisasi exchange dan sebagainya ya. Makanya di awal tadi saya menjelaskan buat kalian untuk selalu disclaimer. Dan di sini teman-teman ya, kalian juga bisa mengajukan program rujukan atau undang teman ya teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat memang ada beberapa rewardnya bro ya dengan undang teman itu ya. Tingkat 1 itu potongan harian isi ulang 12%, potongan harga taruhan 10%, tingkat 2, tingkat 3 dan seterusnya. Nah, di sini juga dijelaskan nih bagaimana cara kerja programnya ya, berapa tingkat imbalance dari program ini dan sebagainya. Jadi di sini udah dijelaskan secara lengkap. Jadi kalau kalian ingin mencoba atau ingin lihat dalam versi websitenya, nanti link saya taruh di deskripsi gitu bro ya. Kalian bisa lihat-lihat terlebih dahulu lah ya. Kalau memang ini worth it buat kalian ya silakan. Tapi kalau ini nggak worth it ya nggak usah gitu bro ya.